Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti proses pembelajaran daring. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Alhamdulillah, setelah membaca doa, kemudian kita akan masuk ke dalam materi. Silakan disimak materi mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Selamat menyimak materi ya. Mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma melekat pada kehidupan bermasyarakat. Norma diperlukan untuk menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat diatur oleh norma hukum. Norma hukum ini berbeda dengan norma-norma lain yang sudah kalian pelajari. Perbedaannya terletak pada sanksi yang diberikan karena norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya bahwa penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan pada hukum yang tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Dicey, seorang ilmuwan dari Inggris, dia mengemukakan 3 unsur negara hukum, yaitu yang pertama adalah supremacy of law atau supremasi aturan-aturan hukum, yang artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam hukum. Setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum. Yang kedua adalah equality of law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum, yang artinya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga adalah human rights atau jaminan perlindungan hak asasi manusia, yang artinya diakui dan dijamin hak asasi manusia dalam undang-undang. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa alat-alat perlengkapan negara. Alat-alat perlengkapan negara contohnya polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, maka negara hukum harus ditegakkan. Sekarang kita membahas tentang keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah. Keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap warga negara untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semua warga negara, baik pejabat negara, aparat negara, maupun warga negara, tidak ada yang diistimewakan. Semuanya wajib menaati hukum. Idealnya, tidak boleh ada satupun warga negara yang diperlakukan dengan tidak adil. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah: yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dan warganya. Bagaimana negara wajib memenuhi keadilan kepada warganya dalam bentuk kesejahteraan hidup, seperti pemberian subsidi BBM,
atau subsidi LPG. Yang kedua adalah keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara. Ini kebalikannya ya. Kalau yang tadi dalam keadilan distributif, hubungannya antara negara kepada warganya. Kalau yang sekarang keadilan legal, hubungannya antara warganya kepada negara. Bagaimana warga negara wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Contohnya, ya seperti yang kalian lihat di gambar ini. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antar warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Jadi, ini hubungannya benar-benar murni antara warga negara. Tegaknya keadilan hukum merupakan perwujudan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara yang melanggar norma hukum akan diberi sanksi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dibuat. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran atau peringatan, denda, penjara, sanksi yang menyakiti fisik seperti hukum cambuk, amputasi, sampai pada pidana mati. Pemberian hukuman seperti disebutkan untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, efek jera, baik bagi pelaku ataupun bagi orang lain yang melihat si pelaku ini diberikan hukuman. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya agar tidak melakukan kesalahan lagi yang dapat membahayakan orang lain. Hukum yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu hukum pidana yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum perdata yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana menyangkut pelanggaran hukum seperti tindakan kriminal, contohnya pencurian, pengedaran narkoba, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata menyangkut pelanggaran hukum melalui tindakan di luar kriminal seperti sengketa tanah, perceraian, dan sebagainya. Pemberian hukuman bagi pelanggaran norma hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh turut memberikan hukuman atau main hakim sendiri. Keempat norma yang sudah kalian pelajari, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum, harus ditaati oleh semua orang agar tercipta kehidupan yang rukun. Ketaatan atau kepatuhan akan muncul dari diri kita sendiri kalau kita memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan keempat norma tadi. Kesadaran diri ini harus dimunculkan dari kecil agar kita semua bisa terbiasa menjalankan semua norma tadi di dalam kehidupan sampai kita tua. Apabila keempat norma tadi tidak dijalankan, pasti kehidupan kita akan dipenuhi dengan kekacauan, konflik, keresahan, sehingga kita tidak bisa hidup tenang dan damai. Bagaimana caranya memunculkan kesadaran diri tadi? Dengan menerapkan yang pertama, budaya malu. Contohnya, malu datang terlambat, malu tidak mengumpulkan tugas, dan sebagainya. Yang kedua, menerapkan budaya tertib. Contohnya, tertib berlalu lintas, tertib di kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, menerapkan budaya bersih. Contohnya, rajin menjaga kebersihan lingkungan sampai tidak berkata kasar. Faktor-faktor yang menyebabkan manusia belum memiliki kesadaran diri untuk patuh terhadap norma, yang pertama adalah faktor pribadi. Ini berkaitan dengan sifat atau karakter diri sendiri yang memang belum memiliki kesadaran untuk taat pada aturan. Ini salah satu alasan mengapa sekolah kita mengadakan character building setiap pagi, yaitu untuk membangun karakter siswa agar menjadi lebih baik lagi. Faktor yang kedua yang menyebabkan manusia belum memiliki kesadaran diri untuk patuh adalah faktor lingkungan. Ini berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Misalnya, kurang perhatian dari orang tua,
berpergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang baik. Jadi anak-anak, sangatlah penting kita menyadari karakter diri kita yang sebenarnya seperti apa. Jangan terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik, karena hal itu akan membentuk diri kita menjadi tidak baik juga. Berpeganglah pada prinsip hidup yang baik, dan taatlah pada seluruh norma yang sudah kita pelajari di video ini dan di video sebelumnya. Dan hasilnya adalah kita semua bisa hidup dengan rukun dan damai. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai norma dalam mewujudkan keadilan. Ustazah harap anak-anak Ustazah memahami materi yang sudah disampaikan dengan baik. Di mana pentingnya kita memahami norma dan keadilan di masyarakat itu demi terciptanya keteraturan dalam negara yang mewajibkan kita untuk taat terhadap peraturan sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Hal-hal yang mewajibkan untuk kita taat terhadap aturan atau norma yang berlaku ini juga terdapat di dalam Quran surat An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul ini adalah orang yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Baiklah anak-anak Ustazah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ustazah harap anak-anak Ustazah semua memahami materi apa saja yang sudah disampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Form di Google Classroom yang sudah dibagikan. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka mamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.